Coba deh Anda pejamkan mata sejenak sekarang. Ya, dimanapun Anda berada saat lagi dengerin audio ini. Bayangkan sebuah adegan sinematik yang sangat dramatis. Oke, mari kita bayangkan. Visualisasikan ini di kepala Anda ya. Suasana pagi yang berkabut, ada tembok tinggi bercat kusam dengan kawat berduri melingkar tajam di puncaknya. Udara terasa dingin dan statis gitu. Suasana yang cukup mencekam ya. Bener banget. Lalu terdengar suara dentuman besi yang sangat berat. Pintu gerbang utama sebuah lembaga pemasyarakatan perlahan-lahan terbuka dengan bunyi derit yang panjang. Pasti angin berhembus membawa antisipasi akan sebuah momen yang hening. Nah itu dia, penuh haru dan mungkin sebuah refleksi pertobatan yang mendalam kan? Seseorang melangkah keluar dari bayang-bayang kelam penjara menuju cahaya kebebasan. Momen yang sangat privat dan emosional dong pastinya. Tentu. Itu adalah gambaran ideal yang ada di benak kebanyakan orang sih. Dari kacamata psikologis dan sosiologis, momen pembebasan itu ya seharusnya menjadi sebuah transisi yang sunyi. Harusnya ya. Betul. Kita berekspektasi akan melihat isak tangis tertahan dari keluarga inti, terus pelukan yang erat namun diam, dan ya langkah gontai penuh penyesalan dari seseorang yang bersiap menata kembali hidupnya dari titik nol. Itu ritual penebusan dosa yang sangat personal. Nah, sekarang buka mata Anda lebar-lebar. Dan mari kita mendarat kembali ke realita di masyarakat kita saat ini. Realita yang sangat berkebalikan. Sangat berkebalikan. Pintu gerbang besi itu memang terbuka, tapi bukannya keheningan yang menyambut, melainkan ledakan suara trompet, gegap gempita sorak-sorai gitu loh. Wah iya benar. Ratusan orang kumpul ya. Iya, ratusan orang berkumpul, mesin motor digeber bersahut-sahutan sampai memblokir jalan raya, dan ada taburan bunga di mana-mana. Orang yang baru keluar dari balik jeruji besi ini disambut layaknya jenderal pahlawan perang yang baru aja menaklukkan benua dan pulang bawa kemenangan epik. Sungguh sebuah ironi. Makanya, selamat datang dan sambutan hangat untuk Anda semua di Raka Pradita Channel. Misi kita di diskusi mendalam hari ini, khusus untuk Anda yang sedang mendengarkan, adalah membedah realita absurd yang sering berseliweran di depan mata kita. Ini topik yang sangat menarik untuk diulik. Betul. Kita akan membongkar satu pertanyaan besar. Kenapa sih seseorang yang jelas-jelas baru aja dihukum karena merugikan masyarakat justru diberikan karpet merah bak selebriti? Dan yang paling penting, apa yang sebenarnya fenomena ini ungkapkan tentang standar moralitas kita? Pertanyaan yang sangat krusial. Dan fenomena yang baru aja Anda gambarkan itu, ya meskipun terdengar kayak komedi gelap yang absurd, itu adalah realita yang hidup di sekitar kita loh. Beneran senyata itu ya? Iya, ini bukan sekedar anomali satu atau dua kasus aja. Ini perlahan menjadi sebuah pola. Nah, untuk membedahnya, kita harus mulai dengan melihat mekanisme di balik penyambutan itu sendiri. Oke, jadi apa yang ditemukan dari observasi ini? Sumber-sumber observasi sosial yang kita telah hari ini menyoroti detail yang lumayan mengganggu sih. Kita tidak bicara tentang satu mobil keluarga yang menjemput diam-diam, kita bicara tentang infrastruktur glorifikasi. Wow, infrastruktur glorifikasi. Betul, ada spanduk raksasa full color, terus konvoi yang mengganggu ketertiban umum, hingga barisan karangan bunga yang biasanya cuma kita temui di peresmian gedung kementerian atau pernikahan mewah gitu loh. Astaga, tapi tunggu dulu nih, saya ingin sedikit menjadi devil's advocate di sini. Boleh kan? Silakan, silakan. Bukankah sangat manusiawi dan wajar aja gitu kalau sebuah keluarga merasa lega dan bahagia ketika anggota keluarga mereka akhirnya pulang? Maksud saya, apa kita nggak terlalu sinis dengan nyebut ini sebagai infrastruktur glorifikasi? Poin yang sangat masuk akal. Kan bisa aja itu cuma sekebar ekspresi cinta dari keluarga, ya nggak sih? Itu poin yang valid banget. Dan emang kita harus memisahkan antara kasih sayang keluarga dengan validasi publik. Diterima kembali oleh keluarga dengan tangan terbuka di ruang tamu rumah, nah itu keharusan kemanusiaan. Itu adalah cinta. Nah, iya kan? Tapi masalahnya beda. Ketika ada menyewa sound system, terus memblokir jalan raya dengan konvoi, dan mencetak baliho raksasa di ruang publik, wah itu bukan lagi sekedar cinta keluarga. Terus apa dong sebutannya? Itu udah jadi sebuah pernyataan politik dan sosial. Secara psikologis, ini seringkali merupakan bentuk kompensasi yang ekstrim sih. Kompensasi ekstrim gimana tuh maksudnya? Jadi, keluarga atau kelompok pendukung ini sebenarnya merasa sangat malu dengan status narapidana tersebut. Nah, untuk menutupi rasa malu itu, mereka memutarbalikkan narasinya secara agresif. Oh, wow. Jadi mereka malah bikin acara gede-gedean ya? Tepat sekali.
Mereka menciptakan pertunjukan eksistensi untuk ngebuktiin ke dunia kalau mereka tuh tetap berkuasa, tetap dihormati, atau setidaknya tidak bisa diremahkan lah. Paham. Jadi ini semacam mekanisme pertahanan diri ya. Menarik banget nih. Karena jujur aja yang selalu bikin saya gagal paham adalah teks yang tertulis di spanduk-spanduk itu loh. Iya, teksnya emang sering bikin geleng-geleng kepala. Benar. Sumber kita mencatat ada kalimat-kalimat heroik yang salah kaprahnya minta ampun. Kutipan langsungnya tuh begini, "Selamat datang pejuang." Wah, Lalu ada lagi embel-embel, "Dia kuat, dia sabar, dia tegar menghadapi cobaan." Saya sampai harus baca 2 kali loh pas riset materi ini. Pejuang apanya coba? memang terdengar aneh sekali. Emangnya dia baru aja kembali dari misi luar angkasa gitu, nyelamatin bumi dari hantaman meteor, kok disebut pejuang? Nah, pemilihan diksi kayak kata pejuang dan cobaan itu bukanlah sebuah kebetulan loh. Itu adalah manipulasi linguistik yang sangat terencana. Wah, sengaja ya ternyata. Entah secara sadar atau tidak ya. Tapi ketika kata pejuang disematkan pada seseorang yang melanggar hukum, masyarakat itu secara aktif sedang menulis ulang sejarah. Menulis ulang sejarah kayak gimana maksudnya? Mereka mengubah narasi awal dari pelaku kejahatan yang sedang dihukum menjadi korban dari sebuah sistem yang sedang diuji. Astaga, ini sih kayak menganulir akal sehat ya. Mari kita pakai analogi yang sederhana aja deh. Boleh, silakan. Kalau saya mabuk, lalu dengan sengaja menabrakkan mobil saya ke pohon pembatas jalan, terus saya patah tulang karenanya, apakah pantas saya dijenguk dengan ucapan, "Wah, kamu tegar sekali ya menghadapi cobaan hidup ini"? Ya, tentu saja sangat tidak pantas. Kan nggak mungkin. Itu bukan ujian acak dari semesta. Itu adalah hasil dari kebodohan absolut saya sendiri kan? Analogi yang sangat sempurna untuk menggambarkan kerancuan kognitif ini sih. Disitulah letak kerusakan struktural dalam cara kita berpikir. Ada kegagalan massal di masyarakat kita. Kegagalan ngebedain ya. Betul, kegagalan massal untuk membedakan antara musibah dan konsekuensi. Musibah itu kan variabel di luar kendali manusia. Contohnya kayak bencana alam gitu ya. Iya, kayak tertimpa bencana alam atau didiagnosis penyakit berat. Dalam konteks musibah, kesabaran dan ketegaran itu emang layak banget dirayakan. Bener, itu patut diapresiasi. Namun, kalau masuk penjara karena korupsi miliaran rupiah, atau penipuan investasi bodong, atau tindak kriminal lainnya, yaitu murni merupakan konsekuensi logis, konsekuensi dari sebuah keputusan sadar yang merugikan orang lain. Jadi, dengan menggunakan kata cobaan, mereka sebenarnya sedang mencuci tangan ya? Kurang lebih seperti itu. Mereka ngelempar kesalahan kepada nasib atau kepada Tuhan, alih-alih ngambil tanggung jawab pribadi atas perbuatan mereka sendiri. Tepat. Kata cobaan itu mendilusi atau ngencerin makna tanggung jawab moral. Ini tuh ngasih selimut kenyamanan bagi si pelaku, seolah-olah ngomong, ini bukan salahmu, ini hanya ujian hidup. Wah, bahaya banget narasi kayak gitu. Dan yang lebih berbahaya lagi, ini menghapus narasi tentang para korban sesungguhnya dari kejahatan tersebut loh. Kasihan ya korbannya jadi dilupain. Benar, ketika pelaku diubah perannya jadi tokoh protagonis yang sedang diuji ketegarannya, para korban yang hartanya dirampas atau haknya direnggut, itu justru menjadi pihak yang terlupakan sama sekali. Itu bener-bener bikin dahi berkerut sih. Tapi pertanyaan terbesarnya nih, kalau ini semua adalah manipulasi narasi, kok bisa sih masyarakat kita dengan sangat mudah menelannya? Nah, itu fenomena sosial yang menarik. Kenapa nggak ada penolakan yang keras gitu loh? Ini ngebawa kita ke sebuah konsep yang sangat menggelitik dari catatan sumber kita. Tampaknya masyarakat kita ini dianugerahi atau mungkin dikutuk ya, dengan sebuah superpower sosial. Sindrom amnesia kolektif ya. Iya, betul. Sindrom amnesia kolektif. Tapi jujur aja nih, apa kita benar-benar lupa secara harfiah atau kita cuma pura-pura buta sih sebenarnya? Ya, kita tidak benar-benar lupa secara neurologis tentu saja. Amnesia kolektif di sini itu istilah sosiologis. Untuk ngegambarin apa tuh? Untuk ngegambarin gimana masyarakat secara sadar memilih untuk menghapus rekam jejak kelam seseorang, biasanya demi menjaga harmoni semu atau sekedar demi dapat hiburan aja. Ini berkaitan erat sama konsep disonansi moral. Disonansi moral, coba deh tolong jelaskan istilah ini dengan cara yang lebih merakyat. Gimana sih rasanya disonansi moral itu di kepala kita? Oke, bayangkan disonansi moral itu kayak rasa gatal yang sangat mengganggu di dalam otak Anda. Rasa gatal di otak ya? Oke. Di satu sisi, otak Anda tahu kalau orang ini adalah penjahat yang ngerugiin negara atau masyarakat. Anda sadar itu salah. Terus, di sisi lainnya gimana?
Di sisi lain Anda ngelihat orang ini senyum sambil ngebagiin uang, atau didukung sama toko-toko penting pakai konvoi yang meriah banget, dua fakta ini kan bertabrakan dan bikin otak Anda nggak nyaman. Oh iya benar, jadi bingung sendiri gitu ya. Nah, untuk ngilangin rasa gatal dan nggak nyaman itu, otak manusia cenderung mencari jalan pintas yang paling gampang, yaitu memaafkan dan melupakan. Serius? Cuma gitu aja? Iya, kita mulai merasionalisasi dengan ngomong, "Yo sudahlah, yang berlalu biarlah berlalu, toh dia udah dihukum." Wow, jadi kata-kata ya sudahlah itu sebenarnya adalah obat penawar buat rasa gatal di otak kita ya. Tepat sekali. Kita memilih jalan ninja untuk berdamai dengan keburukan karena ngelawan arus itu terlalu capek gitu ya. Sangat tepat. Dan budaya kita yang emang sangat menjunjung tinggi nilai memaafkan ini, seringkali dibajak oleh situasi kayak gini. Memaafkan itu mulia emang. Tapi kan ada tapinya ya. Tapi panggung second chance atau kesempatan kedua yang dikasih sama masyarakat kita ini sifatnya terlalu instan. Kesempatan kedua yang sejati itu butuh proses transisi loh. Harus ada buktinya ya berarti. Bener, ada pembuktian diri, ada kerja keras buat ngembaliin kepercayaan publik, ada kompensasi bagi korban. Dan yang paling penting, ada rasa malu yang proporsional atas kesalahan masa lalu itu. Tapi yang terjadi di lapangan kan justru sebaliknya ya. Begitu gerbang penjara terbuka, langsung potong pita, Anda kembali menjadi bintang pujaan gitu. Ya persis kayak selebriti yang baru pulang tur. Seolah-olah masa hukuman itu bukan proses rehabilitasi, melainkan sekedar waktu break syuting buat season berikutnya. Nah, konsep second chance yang instan ini menghancurkan fase terpenting dari keadilan sosial, yaitu akuntabilitas. Akuntabilitasnya hilang total ya. Betul, ketika publik langsung nyodorin panggung glorifikasi pada detik pertama masa hukuman selesai, pelaku itu nggak punya insentif sedikit pun buat ngerenungin kesalahannya secara tulus. Mengapa harus merasa bersalah kalau masyarakat aja langsung nobatkan Anda sebagai figur yang heroik? Iya, masuk akal juga. Buat apa menyesal kalau malah dipuja-puja kan? Dan ini dia nih, disinilah kita sampai pada kontras yang paling menyayat hati. Yang sejujurnya bikin saya agak emosional pas baca sumber materi kita hari ini. Kontras dengan masyarakat biasa ya. Betul, mari kita letakkan panggung megah para pelanggar hukum ini bersebelahan sama nasib orang-orang biasa di luar sana. Mari kita bicarakan Anda yang mungkin saat ini lagi dengerin audio ini di dalam kereta yang sesak. Atau yang sedang terjebak macet ya. Iya, atau yang lagi nyetir nembus kemacetan, atau yang lagi bersiap memulai shift kerja Anda yang panjang. Orang-orang yang berjuang dari nol, bangun jam 3 pagi, nembus dingin, kerja belasan jam sehari, meras keringat secara jujur demi sesuap nasi yang halal buat keluarga. Pahlawan kehidupan yang sesungguhnya. Mereka ini yang nggak pernah terlintas di pikirannya untuk nipu, manipulasi, atau merampas hak orang lain loh. Sebuah perbandingan yang sangat menampar realitas ini. Bagi pahlawan kehidupan sehari-hari, ya nggak akan pernah ada konvoi motor yang memblokir jalan buat ngerayain keberangkatan mereka ke tempat kerja. Boro-boro konvoi ya? Iya, nggak ada spanduk full color dengan wajah mereka di perempatan jalan. Dan pastinya nggak ada karangan bunga yang nyambut kepulangan mereka setelah seharian banting tulang secara jujur. Bener-bener nggak ada. Jangankan karangan bunga yang harganya jutaan rupiah ya. Seringkali ketika mereka lagi kelihatan kelelahan setengah mati, duduk di pinggir jalan, lingkungan sekitarnya paling banter cuma ngelempar senyum tipis dan ucapan basa-basi. Wah, semangat ya kerja kerasnya. Hanya sebentuk simpati sesaat ya. Ya, cuma itu. Sebentuk simpati yang langsung menguap bersama angin. Nah, di titik ini saya ingin ngambil jeda sejenak dari analisis kita. Silakan. Untuk Anda, para pendengar yang budiman, siapapun Anda, dimanapun Anda mutar diskusi mendalam ini, jika Anda adalah bagian dari orang-orang yang memilih jalan sunyi untuk hidup jujur, yang berdarah-darah kerja keras tiap hari tanpa ngambil hak orang lain, saya ingin mendoakan Anda secara khusus. Amin. Semoga Anda selalu diberikan kekuatan, kesehatan yang prima, jalan keluar dari tiap kesulitan, dan keberkahan berlapis dalam setiap rupiah halal yang Anda bawa pulang. Perjuangan Anda mungkin gak viral, mungkin sangat sunyi, tapi percayalah, nilai dari satu tetes keringat kejujuran Anda jauh lebih berharga dan bermartabat dibanding 1000 karangan bunga buat mereka yang melanggar janji publik. Saya sepenuhnya mengamini doa itu. Itu sentuhan empati yang emang sangat kita perlukan hari ini sih. Karena ini ngingetin kita pada fondasi sesungguhnya dari masyarakat yang sehat. Bener banget. Ironi ketimpangan ini tuh ngebuktiin betapa sistem reward atau penghargaan sosial kita ini lagi ngalamin disorientasi yang parah. Disorientasi yang parah, kata-kata kan tepat banget. Makanya kalau otak saya mulai mikir secara logis, saya jadi mempertanyakan, pesan apa sih yang lagi ditanamkan ke benak generasi muda kita? Pesan yang sangat berbahaya tentunya.
Kalau standar apresiasinya begini, apakah anak-anak muda nanti bakal mikir, oh kalau saya mau terkenal dan dielu-elukan satu kota, saya nggak perlu repot-repot menang Olimpiade Sains atau kerja keras dari bawah. Mereka akan mencari jalan pintas. Iya. Mereka bakal mikir, cukup bikin satu kasus mega skandal yang heboh, masuk sel bentar, terus keluar dan gelar konferensi pers sambil dada-dada dari sunroof mobil mewah. Apakah itu blueprint kesuksesan baru kita? Sayangnya ya itu adalah pesan subliminal yang dipancarkan secara terus-menerus ke anak muda. Ngeri banget ya. Sangat ngeri. Ketika kejujuran menjadi hal yang invisible atau nggak terlihat, sementara pelanggaran hukum yang dibalut drama malah jadi pusat atensi, kita itu sedang ngajarin kalau nilai seseorang nggak ditentuin dari integritasnya, melainkan dari kemampuannya memproduksi sensasi. Kok bisa ya? Kenapa sih kita ini begitu haus akan sensasi? Saya jadi ingat sebuah analogi nih. Masyarakat kita ini kalau ngelihat realita hidup, rasanya persis kayak lagi nonton episode terakhir dari sebuah sinetron drama keluarga. Wah, analogi sinetron ini menarik. Gimana tuh? Coba deh Anda bayangin, syarat utama episode terakhir yang sukses itu kan bukan soal masuk akal atau enggak ceritanya, tapi harus ada adegan tokoh utama nangis terseduh-seduh, Betul, harus dramatis ya. terus ada background musik melankolis yang menyayat hati, dan adegan comeback atau pelukan massal yang epik banget di bawah guyuran hujan. Selama elemen-elemen tangisan dan drama itu terpenuhi, penonton pasti puas. Nggak peduli plotnya berantakan ya. Gak peduli, masalah bahwa tokoh utama itu sebelumnya menggelapkan dana miliaran rupiah, lupakan aja. Yang penting adegan nangis-nangisnya dapat, lunas semua dosanya, reset lagi ke angka 0. Metafora sinetron Anda itu ngejelasin mekanisme sosiologisnya dengan sangat presisi loh. Kita emang nggak bisa ngelepasin fenomena ini dari kenyataan bahwa kita hidup di era attention economy. Attention economy atau ekonomi perhatian ya. Betul. Di layar kaca, baik itu televisi maupun media sosial, masyarakat kita tuh sangat teradiksi dengan arc atau lengkungan cerita tentang penebusan. Seseorang jatuh, lalu bangkit lagi. Memang cerita kayak gitu laku keras sih. Masalah krusialnya adalah kita ini maksain struktur narasi fiksi murahan ini ke dalam dunia nyata dan ke dalam penegakan hukum kita. Kisah jatuh bangun, air mata penyesalan palsu, dan kebangkitan yang dramatis itu dianggap punya nilai hiburan yang jauh lebih superior dibanding objektivitas benar atau salah. Jadi kebenaran hukum dan etika itu kalah telak oleh nilai entertainment. Ya, sayangnya begitu. Keluarnya seseorang dari penjara bukan lagi dilihat sebagai penyelesaian dari sebuah proses peradilan yang memalukan, tapi diubah konsepnya menjadi semacam grand opening kehidupan baru, lengkap dengan door prize dan pesta rakyat. Ini sungguh menggelitik akal sehat sih. Nah, jika kita gali lebih dalam lagi, secara sosiologis, perayaan meriah ini sebenarnya sama sekali bukan tentang si mantan narapidana itu sendiri loh. Tunggu. Maksud Anda gimana tuh? Bukannya semua konvoi dan kembang itu ditujukan buat ngerayain si pelaku? Secara permukaan sih iya, kelihakannya begitu. Tapi secara fundamental, si mantan narapidana itu hanyalah bidak catur aja. Sebuah properti dalam panggung psikologis massa. Wah, ini sudut pandang yang baru nih. Masyarakat kita lah yang sebenarnya butuh panggung itu. Publik konsumsi realita layaknya tontonan sirkus karena mereka haus akan stimulasi emosional. Mereka ingin merasa terlibat dalam sebuah peristiwa komunal yang besar, terlepas dari apa konteks moralnya. Oh, jadi ajang kumpul-kumpul aja gitu ya? Betul. Jadi mereka jadiin momen pembebasan narapidana sebagai festival jalanan, karena itu ngasih alasan bagi massa untuk berkumpul, teriak-teriak, dan merayakan sebuah kemenangan semu yang mereka karang sendiri. Ini bentuk eskapisme atau pelarian dari kebosanan hidup sehari-hari. Wah, pemikiran ini benar-benar gila tapi masuk akal banget. Jadi konvoi dan bunga itu bukan karena mereka peduli pada si pelanggar hukum dong? Bukan. Tapi karena masyarakat punya sifat egois yang butuh hiburan gratis berkedok simpati sosial. Si narapidana ngasih tontonan, dan masyarakat ngasih validasi buta sebagai bayarannya. Gitu kan? Tepat. Sebuah transaksi yang saling menguntungkan dalam sirkus moralitas kita. Dan ini ngebawa kita pada kesimpulan dari sumber kita yang menggarisbawahi realita pahit ini. Apa tuh kesimpulan utamanya? Di tengah masyarakat kita saat ini, realitas seringkali melampaui batas-batas komedi satir. Standar apresiasi kita ini udah rusak karena kacamata publik udah sepenuhnya ketutup sama kabut tebal kecanduan sensasi. Etika dilelang demi engagement dan sorak-sorai sesaat. Luar biasa.
Mari kita tarik napas sebentar dan rapikan benang merah dari penelusuran panjang kita hari ini. Dari seluruh analisis tadi, kesimpulannya sangat menampar realita keseharian kita ya. Sangat menampar. Kita sedang hidup di dalam ekosistem masyarakat yang sistem imun moralnya lagi melemah. Kita lebih mudah tersihir oleh narasi drama, comeback yang teatrikal, dan label pejuang yang salah tempat banget. Dibanding mengapresiasi kejujuran ya. Kerja keras tanpa panggung, dan rasa malu yang proporsional waktu berbuat salah, kita merelakan jalanan kita diblokir buat ngerayain orang yang melanggar aturan, sementara kita ngebiarin para pahlawan kejujuran berjalan dalam bayang-bayang kelam tanpa apresiasi sama sekali. Sebuah rangkuman yang sangat tajam. Dan sebelum kita berpisah di sesi audio ini, saya ingin menanamkan satu pemikiran baru nih, yang belum kita sentuh tadi. Sesuatu yang patut Anda semua renungkan dalam-dalam. Silakan, apa itu? Kita kan udah sepakat kalau glorifikasi ini menghancurkan efek jera penjara dan merusak standar apresiasi. Tapi mari kita proyeksikan ini selangkah lebih jauh ke masa depan. Oke, ngebayangin masa depan ya. Apa yang terjadi ketika panggung glorifikasi ini dikapitalisasi untuk kekuasaan? Jika seseorang yang baru keluar dari tahanan akibat kasus korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan, terus udah langsung disambut bak pahlawan bangsa dengan karangan bunga dan pawai, apa yang akan menghentikan masyarakat kita untuk memberikan hal yang lebih besar pada mereka? Wah, bentar, ini arahnya kemana nih? Misalnya, memberikan mereka posisi publik kembali. Atau lebih parah, memilih mereka menjadi wakil rakyat dan pembuat undang-undang di pemilihan berikutnya. Astaga, bener juga. Jika kita bersedia memberikan karpet merah untuk kembalinya mereka dari balik jeruji besi, tidakkah itu berarti kita dengan sukarela sedang menyerahkan kunci masa depan bangsa ini kembali ke tangan mereka yang pernah mengkhianatinya? Serem banget mikirinnya. Jika rasa malu sudah mati digantikan oleh sorak-sorai, maka ruang publik dan ruang politik kita tidak akan pernah bersih dari pengulangan sejarah yang sama. Itu adalah sebuah perspektif yang benar-benar bikin merinding sih. Pikiran bahwa pawai penyambutan hari ini ternyata bisa jadi kampanye politik terselubung untuk hari esok. Konsekuensi jangka panjangnya sungguh mengerikan ya kalau kita biarkan amnesia kolektif ini terus tumbuh subur. Sangat mengerikan. Nah, sekarang bola ada di tangan Anda yang sedang mendengarkan. Kami udah membongkar habis-habisan fenomena ini dari berbagai sisi. Bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melihat langsung fenomena pahlawan pasal ini terjadi di kota atau di lingkungan sekitar Anda? Mungkin ada yang pernah lihat langsung ya? Kami benar-benar ingin diskusi ini nggak berhenti sampai di telinga Anda aja loh. Betul, harus jadi bahan diskusi berkelanjutan. Renungkan pemikiran yang tadi dan jadikan ini bahan obrolan yang kritis. Bagikan tautan audio diskusi mendalam ini kepada teman kerja Anda saat makan siang, kirimkan ke grup obrolan keluarga, atau diskusikan bareng teman di kedai kopi. Tanyakan pendapat mereka. Iya, tanyakan pada mereka apakah menurut mereka bangsa kita ini terlalu pemaaf atau kita sekedar terlalu malas aja buat menuntut standar integritas yang lebih tinggi. Jangan lupa juga klik tombol like jika Anda setuju dengan pembahasan kita hari ini. Dan subscribe juga ya. Bener banget. Subscribe ke Raka Pranite Channel agar tidak ketinggalan diskusi mendalam seru lainnya. Mari kita mulai menyalakan percakapan publik yang sehat, waras, dan mencerdaskan dimanapun Anda berada. Sampai jumpa. Akhir kata, ingatlah selalu visualisasi gerbang penjara dan kontrasnya dengan orang-orang jujur yang kita bahas di tengah diskusi tadi. Jangan sampai kita menjadi masyarakat yang menghabiskan seluruh energi untuk bersorak paling keras bagi hal yang salah, sementara kebaikan sejati yang menjaga peradaban kita tetap berdiri, terus berlalu dalam kebisuan yang sepi. Terima kasih telah meminjamkan telinga dan pikiran Anda hari ini. Tetap kritis, jaga integritas Anda, dan sampai jumpa di diskusi mendalam kita yang berikutnya.